Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Hakikat cerita anak. Sebelum kita menuju pengertian hakikat cerita anak, perlu kita ketahui beberapa penjelasan berikut. Nah, yang pertama itu kita harus tahu apa sih cerita itu, pengertian dari cerita itu apa sih? Nah, cerita itu merupakan sarana untuk menyampaikan ide atau pesan melalui serangkaian penataan kata yang baik dengan tujuan agar pesan menjadi lebih diterima dan memberikan dampak yang lebih luas pada sasaran. Dan yang kedua ini bercerita. Bercerita adalah perbuatan atau suatu kejadian dan disampaikan secara lisan dengan tujuan membagikan pengalaman dan pengetahuan kepada orang lain. Yang ketiga, cerita anak. Cerita anak adalah cerita tentang kehidupan anak, baik suka maupun dukanya dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Cerita untuk anak. Cerita untuk anak adalah cerita yang diperuntukkan bagi anak, baik cerita yang menyangkut kehidupan anak maupun cerita tentang kehidupan binatang seperti fabel. Terus cerita para tokoh yang berjasa bagi bangsa, dan cerita tentang kepercayaan seperti mitos. Berdasarkan penjelasan di atas, maka bisa kita simpulkan bahwa hakikat cerita anak adalah karangan imajinatif tentang kehidupan anak. Dalam membuat sebuah cerita, perlu kita ketahui konsep dasar membuat cerita yang baik itu seperti apa, agar pesan di dalam cerita tersebut bisa tersampaikan dengan baik dan tepat sasaran. Untuk itu, kita perlu mengetahui beberapa konsep dasar cerita anak, yaitu yang pertama, keterlibatan. Keterlibatan menjadi kunci utama sebagai upaya menarik dan mengikat perhatian anak dalam kegiatan bercerita. Dengan demikian, langkah awal dalam merumuskan konsep dasar cerita yang baik itu adalah cerita itu harus mampu menarik perhatian anak untuk mendukung proses terjadinya bercerita. Nah, yang kedua, berada dalam dunia anak. Untuk bercerita, kita perlu paham bagaimana proses komunikasi antara anak itu untuk dapat melakukan pengaruh pada anak. Dan juga kita perlu paham bagaimana cara anak berpikir menurut pandangan psikologis dan bagaimana anak itu memandang diri dan dunianya. Nah, yang ketiga, memiliki nilai pesan. Pesan dalam cerita dapat digunakan sebagai pedoman dalam bercerita, karena pada hakikatnya pesan dalam cerita itulah yang diharapkan dapat disampaikan dan diterima baik oleh sasaran. Selanjutnya, perkembangan resepsi sastra anak. Perkembangan resepsi di sini menjelaskan bahwa intensitas proses yang ditempuh anak itu berbeda-beda. Jadi dapat disimpulkan, semakin bertambah usia anak, maka meningkat pula kecerdasan anak untuk memahami sebuah bacaan tersebut. Di sini juga ada perbedaan tingkat resepsi estetis anak yang secara umum dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, usia 0 sampai 2 tahun. Pada usia ini, anak belum mampu berbahasa. Jadi dalam kegiatan ini orang tua itu harus mampu berupaya untuk menumbuhkan kemampuan menanggapi realitas, menggunakan bunyi-bunyi kebahasaan, dan menggerakkan keterampilan motorik anak tersebut. Yang kedua, usia 2 sampai 4 tahun. Pada usia ini, orang tua sudah bisa menyampaikan cerita secara lisan ataupun membacakan cerita tersebut. Hal itu sangat baik jika buku cerita yang dibacakan itu dilengkapi dengan gambar-gambar, sehingga orang tua dapat menghubungkan cerita dengan gambar yang disajikan dalam cerita tersebut. Yang ketiga, usia 5-7 tahun. Pada usia ini, anak sudah bisa membaca, namun orang tua masih sangat diperlukan dalam konteks elaborasi. Buku yang dibaca anak sebaiknya jenis big book dan jenis buku yang bergambar dalam ukuran besar dengan warna-warni yang mencolok. Selanjutnya yang keempat, usia 7 sampai 9 tahun.
Pada usia ini, anak mulai memahami cerita secara episodik karena anak sudah bisa membuat akumulasi satuan cerita, menyusun rangkaian cerita, memahami hubungan pelaku dengan latar belakang cerita yang berupa tempat maupun waktu. Jadi, orang tua diharapkan bisa menjadi pendamping dalam bentuk menanyakan tokoh yang disukai dan tidak disukai anak tersebut. Yang kelima, usia 9 sampai 12 tahun. Pada usia ini, anak sudah mampu memahami makna tersirat. Jadi, anak sudah bisa membedakan hal yang fantasi dengan kenyataan, sehingga anak mulai memiliki perhatian pada cerita fiksi, realistik, cerita petualangan, maupun cerita misteri. Yang keenam, usia 12 sampai 14 tahun. Pada usia ini, anak sudah aktif dan mampu menghubungkan gambaran pelaku dengan keberadaan dirinya sendiri dan dihubungkan dengan posisinya dalam kehidupan. Selanjutnya yang terakhir, usia 14 tahun sampai ke atas. Pada usia ini, anak sudah mulai berusaha menemukan identitas diri di tengah kelompok kehidupannya. Seperti bacaan yang menggambarkan hubungan interpersonal, kesetiaan, keberanian, dan berbagai sosok ideal lainnya merupakan bacaan yang menarik perhatian anak tersebut. Oke, slide berikutnya yaitu manfaat cerita anak. Setiap anak senang dengan cerita atau dongeng. Karena perkembangannya, kemampuan berbicara anak semakin cepat menuntut keingintahuan mereka akan banyak hal dengan cara diceritakan. Bercerita atau mendongeng merupakan metode sekaligus media komunikasi yang menjadi tradisi dari generasi ke generasi. Meskipun peran dan fungsinya kini mulai tergantikan oleh tayangan-tayangan televisi dan game, padahal bercerita atau mendongeng dapat membangun dan mengembangkan kepribadian anak. Sebuah cerita merupakan refleksi kehidupan nyata, sehingga memiliki daya tarik tersendiri bagi pendengar dan pembacanya, termasuk juga anak-anak. Alur dan tutur cerita memberikan sentuhan emosi yang luar biasa dalam keseharian anak, sehingga anak memberikan banyak manfaat bagi perkembangan kepribadian anak. Dalam bercerita atau mendongeng ada beberapa prinsip tertentu yang harus diketahui oleh kita sebagai orang tua. Prinsip yang utama ialah sebuah cerita atau dongeng harus memiliki nilai yang mencerminkan tanggung jawab dalam mengembangkan kepribadian anak. Dalam hal ini, kita harus cerdas untuk memilih dan memilah cerita atau dongeng yang mengandung pesan dan nilai positif bagi perkembangan kepribadian anak, baik secara psikologis maupun secara moral. Sebuah metode dan media komunikasi, cerita atau dongeng yang kita bacakan juga harus memberikan efek fun dan learning bagi anak agar pesan nilai-nilai yang terkandung mudah diserap oleh anak. Selain itu, kemampuan kita bercerita juga merupakan hal penting dalam menunjang kemanfaatan sebuah cerita atau dongeng. Berikut ini adalah beberapa manfaat cerita anak. Mengembangkan kemampuan berbicara dan memperkaya kosakata anak, terutama bagi anak-anak balita yang sedang belajar berbicara. Kata-kata yang baru didengar melalui dongeng akan semakin cepat memperbanyak kosakata dalam berbicara, sehingga secara tidak langsung kita telah mengajarkan kata yang banyak kepada anak melalui cerita tersebut. Bagi anak-anak usia SD, cerita juga bisa melatih dan memperkaya kemampuan berbahasa dan memahami struktur kalimat yang lebih kompleks. Yang kedua yaitu bercerita dengan mendongeng, merupakan proses mengenalkan bentuk-bentuk emosi dan ekspresi anak, misalnya marah, sedih, gembira, kesal, dan lucu. Hal ini akan memperkaya pengalaman emosinya yang akan berpengaruh terhadap pembentukan dan perkembangan kecerdasan emosionalnya. Ketika bercerita, berikan penekanan intonasi pada bentuk emosi tertentu dengan menunjukkan mimik atau ekspresi yang sesuai, sehingga mampu mengenali dan memahami bentuk-bentuk emosi tersebut. Yang ketiga, memberikan efek menyenangkan. Bukan hanya menyenangkan, bahagia, dan ceria. Khususnya bila cerita yang disajikan adalah cerita lucu. Menurut psikologis, cerita lucu membuat anak
senang dan gembira. Rasa nyaman dan bahagia lebih memudahkan untuk menyerap nilai-nilai yang akan kita ajarkan melalui cerita. Perlu kita ketahui bahwa lucu tidak sama dengan membadut. Kriteria lucu di sini bukan menonjolkan cerita tentang perilaku yang terlihat membodoh-bodohkan atau konyol, sehingga anak tidak belajar meniru untuk melecehkan kondisi orang lain yang memiliki kekurangan. Kelucuan yang segar dan mendidik bisa membuat anak tidak saja mudah tersenyum, bisa tertawa atau juga menangis, tetapi mereka mampu menstimulasi kreativitasnya dan keingintahuannya.